Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat holistik. Kali ini kita akan membahas satu pohon, di mana pohon ini merupakan pohon kelor ya, di mana satu daerah dan yang lainnya mempunyai nama yang berbeda. Seperti nama kelor ini merupakan orang Sunda menyebutnya sebagai pohon kelor, namun orang Madura menyebutnya sebagai pohon maronggi. Nah, berbeda dengan orang Gorontalo menyebutnya sebagai kelo, dan juga orang Bugis menyebutnya sebagai keloro, dan ada juga orang Sumba menyebutnya sebagai kawano. Nah, orang Bima menyebutnya sebagai ongge. Sahabat holistik, morfologi daripada tanaman pohon kelor ini yaitu bisa tumbuh antara 7 sampai dengan 11 meter, di mana batangnya berupa batang tegak berwarna putih kotor. Nah, kulitnya berupa kulit tipis ya, dan permukaannya kasar, dan arah batangnya tegak ataupun miring, cenderung tumbuh lurus dan juga memanjang. Nah, dilihat dari daunnya yaitu daun bertangkai majemuk, di mana tersusun berseling dan beranak daun yang ganjil ya, dan helai daripada daun saat muda berwarna hijau muda. Sahabat holistik, adapun bagian yang dapat dimanfaatkan daripada pohon kelor ini yaitu daunnya ya, di mana daunnya mengandung kalsium, potasium, protein, vitamin A dan C. Nah, adapun penyakit yang bisa diobati oleh daun kelor ini yaitu sakit kuning, rematik, bengkak, kelumpuhan, beri-beri, peluru haid, cacingan, rabun, yaitu rabun pada mata, dan juga susah buang air kecil. Nah, sahabat holistik, ada beberapa info lain yang mengenai daun kelor ini, yaitu WHO menetapkan daun kelor ataupun tumbuhan kelor ini sebagai pohon yang ajaib, di mana setelah melakukan studi dan menemukan bahwa tumbuhan ini berjasa sebagai penambah kesehatan, di mana sejak lama ataupun sudah terjadi tradisi pada penduduk kawasan di Ethiopia, Somalia, dan Sudan untuk menanam pohon kelor yang menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan sayuran dan juga bisa digunakan sebagai bahan baku obat-obatan, di mana pada tempat tersebut pohon ini diperdagangkan sebagai bahan obatnya. Nah, ini ada riset daripada Anna Technology University, yaitu dari Tamil Nadu, India, membuktikan bahwasanya daun kelor memang berkhasiat sebagai hepatoprotektor alias sebagai pelindung hati ya, dimana menurut dokter sekaligus herbalis di Yogyakarta, kelor mengandung antioksidan yang sangat tinggi dan sangat bagus untuk penyakit yang berhubungan dengan masalah pencernaan, misalnya luka usus dan juga luka lambung. Nah, sahabat holistik, adapun cara penggunaannya, di sini saya akan memaparkan ataupun memberikan cara penggunaannya dengan 4 metode ya, dimana metode yang pertama untuk penggunaannya yaitu dengan menumbuk halus daun kelor ditambah 1 gelas air kelapa dan disaring. Nah, selanjutnya ditambahkan 1 sendok makan madu dan diaduk sampai merata. Diminum untuk mengobati penyakit kuning. Nah, sahabat holistik, untuk metode yang kedua yaitu dengan ditumbuk halus gagang dan daun kelor dan kapur sirih, kemudian dipakai untuk obat gosok atau krematik dan juga pegel linu. Adapun cara yang ketiga yaitu bisa dengan ditumbuk halus daun kelor lalu diseduh dengan 1 gelas air masak dan disaring. Nah, selanjutnya dicampur dengan madu dan diaduk sampai merata. Nah, diminum sebelum tidur untuk penderita rabun ayam. Sahabat holistik, adapun cara yang keempat ataupun cara yang terakhir
Anda bisa menggunakannya sebagai obat untuk susah buang air kecil ya. Adapun caranya yaitu dengan campur 1 sendok sari daun kelor dan sari buah ketimun atau wortel yang telah diparut dalam jumlah yang sama, ditambah 1 gelas air, kemudian disaring, diminum setiap hari bila susah buang air kecil. Sahabat holistik, kontraindikasi daripada pohon kelor ini, bila Anda mengkonsumsinya, maka sebaiknya tidak mengkonsumsi dengan dosis yang berlebihan sebelum berkonsultasi dengan herbalis ataupun dokter ya. Dimana setiap herbal ataupun obat apapun Anda tidak boleh mengkonsumsinya secara berlebihan. Adapun efek daripada setiap herbal dan jamu ataupun obat yang kita buat itu mempunyai efek yang berbeda-beda. Namun sebagai sikap kehati-hatian, maka sebelum kita melakukan pembuatan jamu ataupun obat itu alangkah baiknya Anda berkonsultasi dengan dokter ataupun herbalis yang Anda kenal di sekitar Anda untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.